perbandingan berganda, gitu ya, perbandingan berganda. Jadi kita langsung membuatnya itu perbandingan. Ini hukum Proust, menggunakan hukum Proust dulu, ya. Pada senyawa 1 perbandingan masanya berapa, pada senyawa 2 perbandingannya berapa, itu kemarin kita sudah bahas, ya. Laura ini kok tadi sudah saya admit, ada lagi ya? Oke, sudah, masih ada beberapa anak yang belum hadir, kita tunggu. Ya, perbandingannya kalau persen itu sudah dianggap persen massa, jadi bisa langsung dimasukkan angkanya. Langsung bisa masuk angkanya. Ya. Kalau di sini senyawa 1 mengandung 25% X, berarti Y-nya berapa? Jumlah persentase X dan Y itu harus 100%. Kalau X-nya 25, maka Y-nya itu 75%. Pada senyawa ini bisa sederhanakan. Dibagi 25%, maka ini menjadi 1, 75% dibagi 25% itu 3. Jadi ini sama dengan perbandingan 1:3. Lalu ini senyawa 2 mengandung 50% X. Nah, kalau senyawa 2 itu mengandung 50% X, ingat ya, jumlahnya X dan Y itu harus 100%. Kalau X-nya 50%, berarti Y-nya akan berjumlah 50% juga. Maka bisa kita tulis begini, 50% banding 50%. Jadi jumlahnya harus 100 ya. Masing-masing senyawa itu harus 100%. Nah, ini bisa dibagi 50%, dibagi 50%, dibagi bilangan yang sama, maka itu ketemu 1:1, gitu ya. Lalu yang ditanyakan apa? Perbandingan unsur X. Jadi yang akan diperbandingkan unsur X-nya ini yang di depan. Maka unsur Y itu harus sama. Harus sama, maka kalau belum sama harus dibuat sama dulu. Ya, ini 3, ini 1, supaya gampang. Ini yang 1 ini kita jadikan 3, maka dikali 3 kali 3. Sehingga bisa ditulis begini, yang ini. Nah, kalau seperti ini Y-nya sudah sama, maka kita baru bisa membandingkan X dalam senyawa 1 dengan X dalam senyawa 2 itu adalah 1:3. Ya, itu hukum Proust. Ini saya rasa sudah. Kemarin yang keempat ini juga sudah. Tapi saya ulang sebentar supaya nyambung lagi ya. 5 liter, berapa liter gas oksigen diperlukan untuk membakar 5 liter gas butana atau C4H10 agar semua gas butana tersebut habis bereaksi? Berapa liter gas karbon dioksida yang dihasilkan? Ya. Ini kalau kita tahu soal seperti ini, liter, datanya liter, yang ditanyakan liter, berarti ini volume semua ini ya. Liter itu satuan untuk volume, ya. Liter semua, berarti kita mesti menggunakan hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume, ya. Hukum perbandingan volume itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, ya. Maka dalam penghitungan seperti itu kita mesti menyetarakan dulu persamaan reaksinya, mewujudkan hukum kekekalan massa. Ini saya juga agak bingung ya, karena penyetaraan belum diajarkan kok, itu sudah ya. Tetapi ini berkaitan memang, berkaitan satu dengan yang lain, maka sudah berkaitan berarti bisa kita harus hukum dulu baru persamaan reaksi. Tidak bisa persamaan reaksi dulu baru ini ya. Jadi nanti urutannya ini yang agak terbalik. Nah, habis ini saya akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi. Sebentar ini ada masalah di
apa ini? Kok lemot sekali ini. Ya. Maka dituliskan dulu persamaan reaksi. Kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Pembakaran itu berarti reaksi suatu zat dengan oksigen, gas oksigen O2. Maka kita tulis persamaan reaksinya seperti ini. Gas butana dibakar, berarti bereaksi dengan O2. Hasilnya apa? Kok bisa seperti ini? Ya, kalau karbon, ini C ya, dibakar, itu akan menghasilkan CO2. Lalu hidrogen H, kalau dibakar, itu akan membentuk H2O. Lalu di sini harus memenuhi hukum kekekalan massa. Massa setiap satu atom meskipun kecil dia memiliki massa. Maka kalau jumlah atomnya sama sebelum reaksi dan dengan yang sesudah reaksi, maka itu sudah memenuhi hukum kekekalan massa. Lalu kita hitung C-nya ini 4. Ya, kemarin Andika bertanya begitu ya. Tetapi saya sudah melihat hanya ini 10. Maka ini supaya jadi 10 kali 5. Kalau 5 O-nya ganjil. Ganjil padahal di sini genap. Maka yang ganjil ini sudah langsung saya buat bulat. Saya kalikan 2 semua sehingga seperti ini jadinya. Ya, kemarin sudah saya tunjukkan loh, ketemunya ini 6,5, lalu supaya tidak pecahan kali 2 semua. Ya. Lalu butananya ini 5 liter, tulis saja di sini. Kalau kita mau hitung O2, kita bandingkan koefisien dengan volume. Cara gampangnya itu koyok tuku panganan ya, beli makanan lah. Mendoan 2 5.000. Kalau saya beli mendoan 13 buah, berarti harganya berapa? Itu kita bisa hitung. Sama dengan nih, kalau koefisiennya 2, volumenya 5 liter, berarti koefisien setiap koefisien 1 itu volumenya 2,5 liter. Kalau 13, koefisiennya ya 13 kali 2,5 liter. Maka secara matematika ditulisnya 13/2 kali 5 liter. Jadi koefisien yang dihitung volumenya itu di atas, yang diketahui di bawah kalikan volumenya, ketemulah sekian. Untuk CO2 ya ini koefisiennya ini, nah kalau 25, kalau 8 berapa? Ya kita bisa hitung. Berarti setiap koefisien 1 itu volumenya 2,5 liter ya. Kalau 8 berarti kan 8 kali 2,5 liter. Nah, ketemunya 20 liter. Dari mana? Kalau secara matematika hitungnya begini. 8 dibagi 2, ikuti panah saya ya, kali 5 liter. Jadi ketemulah di sini 20 liter. Kalau kita mau hitung H2O juga bisa, volumenya berapa? Yaitu koefisien ini 10 dibagi 2 kali 5 liter. Ya, coba kamu hitung. Kalau 2 kok 5, berarti setiap koefisien 1 itu 2,5. Nah, ini kalau 10, 2,5 kali 10 berarti 25 liter. Ya, itu cara gampangnya. Tapi kita cara matematika begini. Tapi ketemunya sama pasti, 10 bagi 2 itu 5, kali 5 ketemunya juga 25 liter ya. Yang ditanyakan hanya oksigen dan CO2, berarti yang kita jawabannya ini. Paham ya? Sekarang nomor 5, siapa yang mau mencoba? Halo? Nomor 5, ada yang mau mencoba? Menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Gabriel ya? Oke. Dibaca atau di? Iya dibaca. Atau mau bisa share screen? Tak tutup, kalau kamu share screen saya nutup. Gimana Gabriel? Dibaca saja, Bu. Oke, dibaca, silahkan. Jadi pada soal volume nitrogen itu 2,
volume oksigen 3 dan menghasilkan oksigen nitrogen yang volumenya 1. Nah, rumus gas nitrogen adalah N2 plus rumus gas oksigen yaitu O2 menghasilkan, kita misalkan oksigen nitrogen itu NX dan OY. Lalu kita tambahkan koefisiennya menjadi 2N2 plus 3O2 sama dengan 1 NXOY. Lalu kita tentukan atom dari N dan O. Caranya yaitu mengalihkan indeks N dan O dengan koefisiennya. Pada N yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 sama dengan 1X. Jadi X-nya sama dengan 4. Dan pada atom O 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 6 sama dengan 1Y. Jadi sama dengan 6. Dengan begitu, rumus dari molekul oksida nitrogen adalah N4O6. N4O6. Oke, Ya, kita lihat ya, kita lihat bersama. Kita lihat bersama. Ini, oh baterai saya habis sebentar ya, saya kok lupa. Tadi soalnya sudah dipakai. Ya. Tadi berapa perbandingannya? Rumus kimianya apa? Nitrogen oksidanya? N4O6. N4O6. Oke. Mari kita lihat ya. Jadi tadi gas nitrogen itu kan rumusnya N2. Gas oksigen itu rumusnya O2. Ya. Lalu menghasilkan gas oksida nitrogen. Kita nggak tahu rumusnya apa ini. Maka dimisalkan N-nya X, O-nya Y. X-nya berapa, Y-nya berapa, itu yang harus kita tentukan. Harus kita cari. Bisa 1, bisa 2, bisa 2, bisa 1, bisa kombinasinya bisa banyak sekali macamnya ya. Nah, untuk menentukan ini, itu kita menggunakan volumenya. Karena ini hukum Gay-Lussac, liter, datanya liter semua, berarti itu menggunakan hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac itu gampang, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Kalau diketahui volumenya berarti koefisien reaksinya juga sudah diketahui. Ya, gampang. Ini 2 liter, tulis saja. O2-nya 3 liter. Oksida nitrogennya 1 liter. Nah, ini perbandingan volumenya kan sama dengan perbandingan koefisien. Maka ini angka-angka ini jadikan koefisien. Liternya nggak usah ya, angkanya saja. Kan perbandingan itu tanpa satuan. Jadi 2 ini kita jadikan koefisiennya N2, 3 ini jadikan koefisiennya O2 karena dia volumenya O2. Lalu 1 ini menjadi koefisiennya NXOY. Sudah benar tadi saya mendengarkan ya. Lalu kita gunakan hukum kekekalan massa ya, jumlah atom kiri itu berarti batasnya panah ya. Kiri ini harus sama jumlahnya dengan yang kanan panah. Nah, maka kita lihat N-nya dulu. N ini kiri berapa? 2 kali 2 ya. Berarti sama dengan 4. Lalu kanannya itu X, ya jumlahnya X, kita nggak tahu berapa, kali 1, berarti ketemunya X. Ya, jadi 4 itu sama dengan X. Ya, maka kita tahu harga X-nya adalah 4. Di sini nanti ketemunya ini 4. Terus O-nya kita hitung. O-nya kiri panah ini berapa jumlahnya? 2 kali 3, 6. Kanan berapa O-nya? O-nya ini Y kalikan 1, berarti Y. Maka 6 sama dengan Y, kan gitu loh. Lalu kita tuliskan Y-nya sama dengan 6. Ya, Y-nya sama dengan 6.
Jadi rumus kimianya itu N4O6. Ini kelipatan dalam rumus kimia, indeks kelipatan begini harus disederhanakan menjadi N2O3. N2O3. Ya. Jadi seperti itu. Rumus molekul oksida nitrogen tersebut adalah N2O3. Ya, betul ya. Tadi sudah Gabriel misalkan sampai N4O6 itu sudah kita anggap benar. Ya, tetapi seperti rumus ANBM yang dulu saya ajarkan aturan silang itu kalau M sama dengan N itu disederhanakan. Ya, masih ingat ya. Nomor 6, siapa yang mau mencoba? Nomor 6, siapa mau mencoba? Hula. 6A, wis, 6A saja. Biasanya Jesse ini, saya Bu. Nggak ada ini Jesse-nya. Oke, baik. Nek ra ono ya Bu Purwa ya ben nek ora kesuwen ya. Tapi saya harapkan kamu betul-betul mempelajari karena ini hukum dasar, artinya mendasari semua hitungan. Konsepnya ini ya, bagian yang penting dalam kimia ini hukum-hukum dasar ini sampai hitungannya. Nah, jika 5 liter gas hidrogen pada suhu dan tekanan yang sama, jumlah molekulnya 3N, 5 liter jumlah molekulnya 3N, maka tentukan volume gas ini. Ini merupakan hukum terakhir atau yang kita sebut dengan hipotesis Avogadro. Gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah partikel yang sama pula jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Ya, volumenya sama mengandung jumlah partikel yang sama. Jadi ini di sini kalau 5 liter jumlah partikelnya 3N, maka kalau ada zat lain kok jumlah partikelnya 6N berarti volumenya berapa? Ya, kita menggunakan nih. Jadi 6N per 3N kali 5 liter. Jadi ketemunya berapa? Nah, 10 liter ya. 6 bagi 3 ini sama dengan 2 kali 5 itu 10 liter. Jadi kita tahu volume gas CO2 itu adalah 10 liter. Paham? Kan kalau 5 liter mengandung 3N. Nah, kalau 10 liter mestinya mengandung 6N. Mengandung jumlah partikel yang sama. Kalau volumenya sama, mengandung jumlah partikel yang sama pula. Ya. Nah, coba yang B. Kalau jumlah molekul ditanyakan berapa jumlah molekul 15 liter gas oksigen? Berapa jumlah partikelnya berarti? Ada yang sudah mencoba? 25. Berapa? 25N. 25N. Saya 9N, Bu. 9N. Saya 9. 9N ya. Coba ya, mari kita lihat bersama. Ya. Nah, ini yang dibandingkan berarti volumenya nih. Kalau mencari jumlah partikel yang kita bandingkan volumenya 5 liter 3N. Kalau 15 liter berapa N? Gitu. Kalau ini tadi yang ditanyakan volume, maka yang dibandingkan ini adalah jumlah partikelnya, ya. Sekarang kalau ini yang ditanyakan jumlah molekul, berarti yang dibandingkan adalah volumenya. Nah, yang ditanyakan mesti di atas. Kalau kita mau berhitung itu yang ditanyakan ini pembandingnya ini harus di atas. 15 liter banding itu per ya. 5 liter kalikan jumlah partikelnya. Maka ketemulah berapa ini? 9N ya. Jadi menggunakan ini. Gas-gas yang volumenya sama jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama mengandung jumlah partikel yang sama pula. Ini sama seperti koefisien tadi. Perbandingan koefisien dan perbandingan volume. Kalau ini perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikelnya, ya. Nah, pada suhu dan tekanan tertentu gas N2 direaksikan dengan gas H2 menjadi NH3. Nah, ini bisa ditulis reaksinya seperti ini. Gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen
menjadi NH3 amoniak ya. Jika gasa 2 yang bereaksi sebanyak 7,5 kali 10⁻23 molekul, ini harus disetarakan dulu ya. Berapa jumlah molekul N2 yang bereaksi dan berapa jumlah molekul NH3 yang terbentuk. Ingat ya, dalam sebuah reaksi harus memenuhi hukum kekekalan massa. Jadi hukum ini kelimanya ini harus bisa kita gunakan. Bisa salah satu, bisa dua, bisa tiga sekaligus harus dipakai. Maka kita tidak boleh lupa dalam sebuah reaksi ini harus sama jumlah atomnya, memenuhi hukum kekekalan massa. Ya, di sini N-nya ini 2, kalau di sini 1, maka kita kali 2. Kalau saya menambahkan 2 di sini hanya menjadi 2 kali 3, 6. Ini baru 2, maka harus dikalikan 3 supaya menjadi 6. Ya, seperti ini. Maka kalau kita gabung perbandingan gaya rusak dengan hipotesis Avogadro, perbandingan koefisien itu akan sama dengan perbandingan volume, sama dengan perbandingan jumlah partikel. Maka koefisien reaksi itu penting. Ya, di sini penting. Kalau ini salah, perbandingannya pasti salah. Karena ini dipakai untuk perbandingan. Berarti jumlah partikelnya nanti berbanding ini 1 banding 3 banding 2. Ya, kalau N2-nya ini salah ya. Oh, aku salah ini berarti. Konsep saya ini gas N2 ya, ini saya salah berarti. Bukan gas H2. Oh, benar ding. Jika gas H2 yang bereaksi 7,5 kali 10⁻23 molekul, berarti hidrogennya ini 7,5 kali 10⁻23 molekul ya. Berapa jumlah molekul N2 ini yang ditanyakan? Gampang mikirnya. Kalau 3 sekian, kalau 1 berapa? Kayak tadi. Berapa ayo? Kalau 3 7,5, kalau 1 berapa jadinya? Halo, kamu ada di sini? 2,5. 2,5 betul. Dari mana? Caranya, cara matematikanya ya koefisien ini yang ditanyakan harus di atas. Pembandingnya itu harus di atas. Apa yang dihitung itu harus di atas koefisiennya. Lalu pembandingnya ini 3. Berarti kita hitungnya 1/3 kali jumlah molekulnya yang diketahui. Ya, ketemulah 2,5 kali 10⁻23. Jadi molekul nitrogen yang bereaksi sekian ini butir. Ya, terus kalau NH3 yang terbentuk berapa? Bisa hitung? Berapakah? Cepet-cepetan yuk. Kalau 3 sekian, kalau 2 berarti berapa? 5. 5 ya. Dari mana? Cara matematikanya ya seperti tadi, konsisten ya. Koefisien yang ditanyakan saknya itu harus di atas. Pembandingnya ini data ya. Data ini harus sebagai pembanding terus. 2 banding 3 kali ini. Ya, kita kalikan gini 2/3 kali 7,5 kali 10⁻23. Maka ini bisa dicoret-coret 2,5 kali 2 5. Ketemunya 5 kali 10⁻23. Paham ya? Jadi saya rasa hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro itu penerapannya sebenarnya sama, hanya bendanya yang dibandingkan itu yang berbeda. Ya, koefisien harus diperhatikan. Udah ya. Sekarang saya mau melanjutkan ini penyetaraan persamaan reaksi. Jadi lebih luas lagi ya. Kalau tadi hanya menyamakan jumlah atom, kita akan mengenal wujud zat juga, istilah dalam sebuah persamaan reaksi juga ya. Nah, persamaan reaksi itu menyatakan hubungan antara zat-zat yang bereaksi dengan zat-zat hasil reaksi. Nah, zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi nanti akan dipisahkan dengan tanda panah. Jadi ingat ya, persamaan reaksi itu tidak pakai sama dengan, tidak. Tetapi menggunakan tanda panah. Pemisahnya itu tanda panah ya. Terus
zat-zat yang bereaksi ditulis di kiri panah. Ini akan disebut pereaksi atau reaktan. Dan zat-zat hasil reaksi itu ditulisnya di sebelah kanan panah dan disebut zat hasil reaksi atau produk. Ya, contohnya kalau seperti ini ada persamaan reaksi, maka yang di sebelah kiri panah ini batasnya panah ini ya, tanda panah. Yang sebelah kiri panah ini nanti disebut dengan pereaksi atau reaktan. Yang zat-zat yang terletak di sebelah kanan panah itu nanti disebut dengan zat hasil reaksi atau produk. Maka jangan pernah bingung kalau saya mengatakan reaktannya siapa? Nah, reaktannya ya kamu sebut zat-zat yang ada di kiri panah, H2 dan O2. Itu reaktannya, pereaksinya. Produknya siapa? H2O. Yang ada di kanan H2O. Misalnya tadi CO2 plus H2O berarti produknya ya CO2 dan H2O. Gitu. Ya, ini istilah untuk pereaksi atau reaktan dan zat hasil reaksi atau produk. Kemudian juga dalam persamaan reaksi itu ada beberapa reaksi yang menuliskan wujud zatnya. Zat-zat yang bereaksi itu wujudnya apa? Itu dituliskan. Biasanya dituliskan dengan simbol ya. Kalau S dalam kurung S itu artinya solid. Ya, berarti wujud zatnya itu berupa padatan. Terus ada yang L, liquid. Ini liquid itu berarti zat yang bereaksi itu berupa cairan, murni. Cair tetapi tidak mengandung air ya, leburan ini. Kemudian ada yang wujudnya aki, A dan Q ya, aqueous solution, singkatan dari aqueous solution. Nah ini berarti zat itu dalam bentuk larutan dengan pelarut air. Aqueous, aqua dari kata aqua air, solution larutan ya. Jadi zat yang terlarut dalam air ya, namanya larutan. Kemudian ada juga yang wujudnya G, kurung G, gas artinya. Ya, contohnya ini kalau saya menuliskan nih. H2 dalam kurung G. Nah, G ini menunjukkan bahwa hidrogen yang bereaksi ini berwujud gas. O2G, G ini berarti oksigen yang bereaksi wujudnya gas. Nah, ini H2O dalam kurung L. L berarti liquid, berarti ini H2O yang terbentuk berupa cairan. Ya. Cair ya, berupa cairan cair ya, kenal ya, sudah, jangan bingung dengan kurung SL aki itu bukan AG ya, ini bukan AG tapi aki Q nah, dari kata aku solution lalu G gas ya. Kemudian cara menyetarakan reaksi, prinsip yang harus dipenuhi ada beberapa ya. Yang pertama, jumlah atom di kiri panah itu sama dengan jumlah atom yang ada di kanan panah. Tadi sudah dipraktekkan beberapa ya. Nah, mengapa ini harus dilakukan? Ini untuk memenuhi hukum kekekalan massa. Jadi setiap reaksi itu pasti berlaku hukum kekekalan massa. Nah, jadi menyetarakan itu berarti menyamakan jumlah atom. Jumlah atomnya sama berarti masanya sama, gitu logikanya ya. Ya. Terus contohnya ini. Ya. Kalau kita lihat di sini H2 plus O2 menjadi H2O, maka kita lihat yang kiri panah itu kan H2 dan O2. Kanan panahnya adalah H2O. Maka nanti kita lihat yang kiri hidrogennya itu berapa? Ya, 2 ini. H2 berarti jumlah atom hidrogennya itu 2. Nah, lalu kanan berapa? Oh salah, O-nya berapa? Kiri ini 2 ya, kiri ini 2. Lalu H kanan berapa? Ini kan atom H kiri 2. Atom H kanan berapa? Oh 2. O-nya berapa? Ini kan 1 ya. Berarti jumlah atom O-nya 1. Lah kita lihat nih, hidrogen kiri dan kanan sama, sudah memenuhi. Tapi oksigennya ini kita lihat. Ini 2, yang kiri, yang kanan baru 1. Maka ini belum memenuhi hukum kekekalan massa. Harus disamakan. Ya, disamakan
Maka yang kanan itu supaya sama kalikan 2. Nah, 2 itu kita tulis nanti di depannya. Nah, untuk kalau sebuah persamaan reaksi yang ada atomnya belum sama begini, ini kita katakan belum setara dan harus disetarakan. Ya, nanti logikanya kiri 2, kanan 1 supaya sama, maka yang kanan kita kalikan 2, ya. Kita kalikan 2 begini. Nah, kalau 2 coba kita hitung. Ya, yang kanan ini sekarang hidrogennya ada berapa? Oksigennya 2 ya, 1 kali 2, lalu hidrogennya 2 kali 2, 4. Ya, jadi kita lihat O-nya ini yang kanan 1 kali 2, 2 ya. Yang hidrogennya 2 kali 2 berarti 4. Lalu yang kiri jumlah atom O-nya berapa? Ini 2, ya no? 2. Lalu hidrogennya berapa ini? 2, padahal yang kanan 4. Supaya sama, maka ini harus dikali 2 juga. Harus dikali 2. Sehingga di sini jumlah atom hanya 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kiri dan kanan sudah sama semua nih jumlah atomnya. Maka ini disebut reaksi yang sudah setara. Ya. Lalu angka-angka yang tertulis di sini ada 2, di sini juga ada 2. Istilahnya akan berbeda, maka kita harus benar-benar memahami dulu dalam penyetaraan reaksi, tidak sekedar menyamakannya. Nah ini indeks dan koefisien, ada istilah indeks dan koefisien. Indeks itu tidak boleh diubah, ditambahi ya nggak boleh. Sedangkan yang boleh diubah-ubah itu hanya koefisien. Nah, saya ambil persamaan yang tadi sudah disetarakan. Nah, angka-angka yang ditulis di bawah seperti ini disebut indeks. Kalau tidak ada angkanya begini berarti 1 indeksnya. Ya, kalau tidak ada angkanya seperti H2O, O-nya ini kan nggak ada toh ini, nggak ada angka, berarti 1 indeksnya. Paham? Halo, respon ya, biar aku mantap menjelaskan. Paham, Bu. Ya, oke. Diperhatikan ya. Terus angka yang di depan-depan ini nanti disebut dengan koefisien. Kalau tidak ada begini, berarti koefisiennya berapa? Ya 1. Setiap tidak ada angka, itu kita sebut 1. Karena 1 kali 2 ya tetap 2. Ya, jadi di sini tidak ada itu artinya 1. Nah, yang ditulis merah itu adalah koefisien. Ini O2 koefisiennya 1. Nah, yang boleh diubah-ubah itu koefisien. Tapi kalau indeks ini tidak boleh. Saya beri contoh. O2 itu gas oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Tapi kalau indeksnya kamu ubah 3, menjadi O3, itu sudah disebut ozon. Ozon itu dipakai untuk apa? Membunuh kuman, membunuh bakteri. Maka itu bisa dipakai untuk mensterilkan. Ya, ozon. Seperti di gereja saya itu, kalau kami mau masuk gereja, harus masuk lorong, ruang gitu, ozon di situ. Ada ozon, baunya apek, enggak enak itu ya. Gimana gitu? Ozon, dilewatkan ruang ozon. Supaya apa? Kalau saya membawa virus-virus, bibit penyakit itu yang mudah menular itu mati dulu ya untuk mensterilkan. Air minum, air mineral isi ulang. Kamu lihat warna ungu itu, di sana ada ozon. Untuk apa? Ya untuk membunuh kuman yang ada di dalam air, untuk mensterilkan sebagai pengganti merebus air, membunuh kuman. Ya, tetapi tidak menggantikan seluruhnya. Karena kalau air direbus itu selain kumannya mati, sebetulnya itu juga mengurangi kadar kalsium dan magnesium di dalam air yang akan mengganggu ginjal. Kalau air isi ulang itu enggak ada proses itu yang mengendapkan kalsium dan magnesiumnya, ya. Itu hanya kesamaannya untuk membunuh kuman, ya. Jadi itu ozon. Maka bendanya sudah berbeda. Ozon tidak bisa untuk bernafas. Tetapi
Kalau oksigen bisa bernapas. Oleh sebab itu yang namanya indeks itu tidak boleh diubah. H2O itu air. Kita minum, kita pakai untuk cuci, untuk mandi, itu nggak apa-apa. Tapi coba O-nya ini kita beri indeks 2. Jadi H2O2, hidrogen peroksida. Coba kalau kita pakai mandi, wah, kita seperti teroksidasi ya, rambutnya itu nanti bleaching, nanti terjadi bleaching. Rambutnya itu nanti zat warnanya bisa rusak, hitam, ya, alis ya, itu bisa memudar warna hitamnya, lama-lama bisa putih itu. Ya, merah dulu, mesti terkikis zat warnanya. Maka tidak boleh mengubah atau menambahkan indeks. Ini tidak boleh diubah karena dengan mengubah berarti bendanya mungkin sudah berbeda sekali. Nah, oh ya ini saya tambahkan kalau tidak ada ini berarti koefisiennya 1. Ya. Ini keterangannya indeks itu tidak boleh diubah. Ya. Lalu penyetaraan reaksi dapat dilakukan melalui beberapa cara, ada 4 ya nak. Cara langsung, cara aritmetika, cara PBO, cara setengah reaksi. Tapi saya di kelas 10 ini hanya fokus di 2 ini, ya. Kebanyakan cara langsung. Kalau cara aritmetika itu nanti kalau memang persamaannya sangat sulit, nah itu pakai aritmetika boleh. Lalu cara PBO dan setengah reaksi itu akan dipelajari di kelas 12. Danmu hanya ini aja. Cara langsung itu yang harus bisa. Ya. Nah, nanti yang aritmetika icip-icip istilahnya. Ya, cobalah. Cara langsung kayak tadi. K kiri berapa? 2. K kanan berapa? 1. Supaya sama diberi angka berapa gitu. Diberi koefisien berapa. Ini kamu foto dulu ya, nak. Kamu foto atau nanti saya kirim ke GC ya. Ini latihan, saya minta kamu betul-betul aktif untuk mengerjakan supaya bisa. Nak mung ndelokke ngrungokke ndak akan pernah bisa. Harus mencoba memberikan koefisien ya. Nah, sudah, saya lanjutkan yang ke berikutnya nih. Itu tadi cara langsung yang sudah diulang-ulang ya. Saya akan memberikan cara yang ini. Cara aritmetika. Yang aritmetika ini lebih cara persamaan matematika ya. Misalkan saya buat ini. Ini kalau kita hitung langsung susah ini. CU-nya 1 sama. N-nya ini 1 ini ada di 2 tempat loh. Kalau mau mengubah sulit ini. Ya, maka ini biasanya kita lebih mudah menggunakan cara aritmetika. Caranya kita misalkan salah satunya boleh CU-nya, boleh HNO3-nya, boleh CuNO3 2 kalinya, boleh H2O, boleh NO-nya dengan angka. Harus angka ya. Kalau Bukur senang memisalkannya angka 1. Saya mengambil zat yang ada di paling depan saja. Misalkan CU ini koefisiennya 1, maka yang lain itu tidak boleh dimisalkan dengan angka, tetapi X, Y, Z boleh, A, B, C boleh ya. Nah, ini saya mau menggunakan A, B, C, D. Jadi ini misalkan ini koefisiennya A, ini B, ini C, ini D. Jadi kita nggak ngerti berapa angkanya. Ya, jadi yang dimisalkan dengan angka hanya salah satu zat saja. Tidak boleh 2 ya. Nih, kalau misalnya CU-nya 1, maka saya tulis begini. Mana ini? Oh ini. CU-nya 1 ya, berarti ini koefisiennya tulis 1. Lalu HNO3 ini saya misalkan dengan huruf A koefisiennya. CuNO3-nya B, H2O-nya C, dan ini D. Ya, lalu sama seperti tadi. Jumlah atom kiri panah itu harus sama dengan yang ada di kanan panah. Lalu kita tuliskan satu-satu. Atomnya Cu kiri ini berapa? 1 toh? Ya, 1 kali 1 1. Cu kanan itu kalau tidak ada angka, lihat indeks ini berarti 1 kali B, berarti B. Maka bisa ditulis 1 sama dengan B. Ini yang di kiri panah, ini yang di kanan panah ya. Nah, maka kita bisa menemukan berarti nilai B itu adalah 1.
Itu kita kunci. B-nya berarti sama dengan 1. Terus kita cari unsur lain, H. Berikutnya setelah C bukan H ya. H ini ada berapa di kiri panah? Ini tidak ada indeks berarti 1. Ya, kali A. Berarti A ini hanya. Kanan, kita lihat kanan panah ya. Ini kanan panah ini hanya ada di sini. 2 kali C, berarti 2C ya. Maka H itu bisa kita tulis A sama dengan 2C. Gini persamaannya. Lalu bisa kita tulis C berarti sama dengan setengah A. Nah ini saya beri tanda titik-titik-titik warnanya hijau ini, maksud saya ini nanti bisa kita pakai untuk substitusi. Ya. Terus berikutnya N. N itu kiri berapa? Ini indeksnya tidak ada, berarti 1 kali A. Berarti A ini N-nya, kiri A. Kanan ini N, ini 1 kali 2 kali B, berarti 2B ya. Lalu ini juga ada N, 1 kali DD, berarti ini yang kanan N-nya 2B plus D. 1D itu kan D ya. Maka bisa ditulis N-nya itu sama dengan ini tadi A sama dengan 2B tambah D. 1 kali DD ya. Nah, tadi B-nya sudah ada, ketemu 1 toh, ini bisa saya substitusi di sini. Berarti A itu sama dengan 2 kali 1 plus D. Ini kan ketemunya 2, berarti A itu sama dengan 2 plus D. Nah, ini nanti bisa substitusi di sini. Kalau C sama dengan setengah A sama dengan 2 plus D, maka nanti bisa disubstitusikan di sini. Ya. Lalu unsur berikutnya setelah N adalah O. O kiri ada berapa? Coba berapa? Jawab. Ya, nak. 3 kali depan kok, ini koefisiennya 3 kali A. Semua harus dikali A. A ini koefisien kok, ya. Jadi berapa? 3A. 3A, betul. Lalu yang kanan di sini kan ada O. Kita hitung O-nya di sini berapa? 6B. Ya, 6B ya. Jadi ini 3 kali 2, 6 kali B. Jadi 6B. Terus ini juga ada O-nya. Berapa nih yang dalam H2O ini? Berapa? 1. 1 kali depan. Harus dikali ini. 1 kali C berarti C. Semua harus dikali dengan yang depan loh ya nak. 1C. Ingat ya, ini C saja ya. 1C itu C. Terus yang ini juga ada O-nya. Berarti juga harus hitung berapa ini O-nya. 1 kali D. 1 kali D. D. Berarti sama dengan D. D. Ya, betul. Jadi yang kiri tadi 3A, kanan itu 6B plus C plus D, kan gitu kan ini O-nya. Maka kita tulis 3A sama dengan 6B, ini 6 kali B, 6B. Lalu ini C, 1 kali C kan C, 1 kali D itu D. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa lihat B-nya itu 1, ini nanti bisa saya substitusi 1. A itu ada di sini, kita masukkan A-nya. C itu ada berhubungan ini, maka nanti bisa kita substitusi, kita bisa mencari angka D. Ya, coba aja kita masukkan. A-nya tadi 2 plus D, berarti kalau 3A berarti kan 3 kali 2 plus D. Ya, lalu B-nya itu 1, maka bisa saya masukkan 6 kali 1. Tambah C-nya, C itu setengah A. A itu sama dengan 2 kali D kan, berarti boleh saya 2 plus D. Maka ini setengah kali 2 plus D. Ini A-nya, ini nilai A-nya. Lalu ditambah dengan D. Nah ini hurufnya tinggal D semua, berarti bisa hitung berapa D-nya. Lalu kita buka kurungnya. Kalau seperti ini 3 kali 2 plus 3 kali D. Maka akan menjadi seperti ini. Ya. Ini 6 ditambah dengan 3D sama dengan 6.
Ini 6. Tambah ini setengah kali 2, 1. Tambah setengah kali D, setengah D, ditambah D. Ya, jadi diikuti itu persamaannya. Lalu angka saya jadikan satu angka yang huruf dengan huruf nanti. Nah, ini 6 dan 6 bisa dicoret. Nah, ini 3D sama dengan ini ya, 1 plus ini, setengah D tambah D itu kan 1 setengah D. Ini 1D, ini setengah D, maka 1 setengah D. Lalu D ini saya pindah ruas ke sini jadi min ya, supaya jadi satu ruas. 3D dikurangi 1 setengah D sama dengan 1. 3 dikurangi 1 setengah berapa? 3 dikurangi 1 setengah berapa? 1,5. Ya. 1 setengah juga. Iya, 1 setengah ya. Nanti ini menjadi 1 setengah D sama dengan 1 ya, 1 setengah D sama dengan 1. Maka D-nya bisa ketemu dong. Ya, 1 dibagi 1 setengah ini, kalau saya bagi setengah 2, ini dibagi setengah 3. Jadi berapa D-nya? 2/3. Ya, ini sudah betul nih, 2/3. Nah, kalau D-nya sudah ketemu, maka kita bisa mencari ini A-nya. Tadi yang di persamaan sebelumnya kan A sama dengan 2 plus D. D-nya sekian, ya dimasukkan saja. Berarti A sama dengan 2 plus 2/3. Ketemulah, ini 2-nya saya buat pecahan, lebih gampang ya. 6/3 itu sama dengan 2 toh, tambah 2/3. Jadi ini 8/3. Ya, ketemu A-nya. Berarti A ketemu, C-nya ketemu dong. Karena C itu sama dengan setengah A tadi ya di persamaan sebelumnya. A-nya sekian, tinggal masuk saja. Sama dengan setengah kali ini. Berarti sama dengan ini setengahnya 8, 4 ya, 4/3. Sudah ketemu. Kalau sudah ketemu semua A, B, C, D-nya, kita masukkan di persamaan. Tadi C-nya kan sudah dimisalkan 1. A-nya 8/3 ketemunya, B-nya 1, C-nya 4/3, ini 4/3, D-nya 2/3. Ya, jadi ketemu semua. Nah, terus ini pecahan koefisien dibuat bulat, karena ini pecahan per 3, maka saya kalikan 3 supaya menjadi bulat. Maka ini kita kalikan 3. Ini kali 3, ini kali 3, ini kali 3, koefisien loh ya yang boleh diubah. Ini kali 3, ini kali 3. Jadilah persamaannya menjadi 3Cu plus 8 HNO3 menjadi 3 CuNO3 2 kali plus 4, ini karena dikali 3 ya, 4 H2O plus 2 NO. Ya. Lalu cek ini, penting nih, jumlah atom kiri sama dengan kanan. Cu-nya kiri berapa? 3, toh ini. Kanan berapa? 3. Ya. Lalu H-nya kiri 8. H kanan berapa? 2 kali 4, 8 juga. N-nya kiri berapa? 1 kali 8, berapa? 8 ya. Di kanan 1 kali 2, 2 kali 3 berapa? 6 ya, ini 6. N-nya di sini ada 6. Terus ditambah 2, 8. O-nya 3 kali 8, 24. O kanan ini ada banyak nih, berarti harus dijumlahkan ya. 3 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 3 itu sama dengan 18 nanti ya. Ini ya. 3 kali 2 kali 3. Nih. Terus yang dalam H2O ini 1 kali 4, 4. Ini dalam NO 1 kali 2, 2. Jadi ketemunya 18 plus 6 sama dengan 24. Jadi sama semua nih. Maka kalau semua atom kiri dan kanan ini sudah sama semua, maka persamaan ini sudah setara. Paham? Halo? Paham, Bu. Ya, paham ya. Saya minta latihannya dikerjakan. Latihan mandirinya ini. Nanti saya kirim ke GC ya. Lalu dikerjakan, ada 2 tadi yang cara langsung, yang tadi ini yang cara aritmetika menggunakan persamaan
di persamaan-persamaan matematika. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Silahkan. Ada? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri di sini. Tidak ada, saya akhiri di sini ya. Nah, saya belum sorry, maaf. Saya minta tolong ketua kelas masing-masing menghitung, mengkoreksi. Yang tidak hadir siapa? Cepat sedikit ya, Nak. MIPA 1, Aksel. MIPA 2 siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oh iya, Lintang ya. Terus MIPA 3? Saya, Bu. Oke, silahkan cek sebentar teman-teman sekelasmu. Kemudian yang tidak ada dicatat. Kalau urut itu enak loh. Saya bisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tidak hadir nih. 16, MIPA 1 nih. 16, oh ya. Dan 31, 30 ya, asal makasih. Terus, MIPA 2. MIPA 2 itu 16 izin silat. Oh. Hanya 16 saja. Oh, Aksel. Oh iya, Ruth yang silat. MIPA 2. Coba bicara ya yang ketua kelas MIPA 2. Ya, Bu. Siapa yang tidak hadir? Anindya sama Yedija, Bu. Nomor 2 dan terakhir ya, 32. Iya, Bu. Nomor 32. Oke. Mikael Prahasta 6 tidak hadir, 26 izin silat. MIPA 3 enggak dicat ya, ada ya. 6 ini A dan nomor 26 silat. Ruth memang silat, ada suratnya itu Aksel. Terus yang MIPA 2 itu enggak ada ya, enggak ada yang silat. Ada suratnya juga, Bu. Apa? Junianus Magel. Oh iya, Juni. Nah, betul, Juni. Ada. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian boleh meninggalkan Meet. Nanti materi akan saya unggah di GC, tapi yang ada jawabannya saya hilangkan dulu. Sebenarnya ini sudah ada, materi saya sudah ada jawabannya. Cuman tidak akan saya unggah supaya kalian berlatih ya. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Silakan meninggalkan Meet. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, ya, sama-sama.